Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khoni bidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita mempelajari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang diringkas oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitabnya Umdah At-Tafsir. Dan sekarang pada ayat yang ke-120, ya, benar ya, dari surat Ali Imran. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala al-musannif rahimahullah, yakunu salah ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, jika kalian itu mendapatkan kebaikan, maka tasu'hum, maka hal itu membuat mereka itu susah, membuat orang-orang munafik itu susah. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, tapi apabila kalian itu mendapatkan kejelekan, tertimpa kejelekan, yafrahu biha, mereka itu bergembira dengan kondisi tersebut. Itu adalah sikapnya orang-orang munafik. Wa hadhil halu, dan kondisi ini ad-dallun, menunjukkan ala syiddatil adawati minhum lil mu'minin, menunjukkan beratnya atau dahsyatnya permusuhan dari orang-orang munafik tersebut kepada kaum mukminin. Wa huwa annahu idza asabal mu'minina khasbun wa nasrun wa ta'yid, apabila orang-orang mukmin itu mendapatkan khasbun itu tanah yang subur, ya. Wa nasrun, dan kemenangan, wa ta'yidun, dan pertolongan, kekuatan dari Allah. Wa kathuru wa azza ansaruhum, dan jumlah mereka banyak, penolong-penolong mereka itu kuat. Sa'adzalika al-munafiqin, maka hal itu menjadikan orang-orang munafik itu merasa susah, merasa jelek gitu. Wa in asabal mu'minina sanatun ay jadbun, tapi apabila kaum muslimin itu tertimpa sanah, tertimpa paceklik, au udila alaihimul a'da, atau musuh itu mengalahkan mereka, lima lillahi ta'ala fi dzalika min hikmah, karena hikmah yang Allah kehendaki kekalahan kaum muslimin, kama jara yauma Uhudin, sebagaimana terjadi pada waktu peristiwa perang Uhud. Farihal munafiquna bidzalik, orang-orang munafik itu gembira dengan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhatiban ibadahul mu'minin, menyampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman, wa in tasbiru, apabila kalian mau sabar, wa tattaquna, bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan membahayakan tipu daya mereka itu, tidak akan membahayakan terhadap kalian tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, menguasai terhadap apa yang mereka kerjakan. Yurshiduhum ta'ala ila salamati min syarril asrar wa kaidil fujjar, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa selamat dari kejelekan orang-orang yang jelek dan tipu dayanya orang-orang yang fajir. Bisti'malis sabri wat taqwa, menggunakan kesabaran dan
ketakwaan, wa tawakkul 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, alladzi huwa muhitun bi a'daihim, yang mana Allah itu yang maha menguasai terhadap musuh mereka. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan kekuatan untuk mereka kecuali illa bihi, kecuali dengan Allah. Wa huwa alladzi ma sya'aka, dialah Allah yang apabila Allah berkehendak maka akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan jika tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Wala yaqa'u syai'un fil wujudi illa bi taqdirihi wa masyiatihi, dan tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini di alam maya pada ini kecuali dengan takdir dan kehendaknya. Wa man tawakkal alaihi kafa, dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Jadi masih membicarakan tentang sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan paling sulit dideteksi. Kenapa? Zahirnya mereka menampakkan keislaman, amal-amal keislaman zahir kayak sholat, kayak puasa itu mereka amalkan. Tapi batinnya mereka adalah orang-orang kafir, menyembunyikan kekufuran. Menghadapi orang yang semacam itu, itu sangat sulit. Tapi mesti nampak. Nampaknya adalah dari luapan isi hati mereka. Luapan isi hati mereka. Sak pinter-pinter orang itu nyimpen apa? Nyimpen kebusukan, nyimpen kejelekan, mesti akan nampak ke permukaan. Akan nampak ke permukaan di ucapannya, di sikapnya, di tingkah lakunya, itu mesti akan ketahuan. Lah, dari sini maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciri-cirinya orang munafik itu adalah kalau orang-orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, kemenangan, mereka itu ekonominya mapan, kehidupannya baik, mereka malah orang-orang munafik itu malah nggak senang. Tampak pada diri mereka kalau ternyata mereka nggak senang. Tapi pas kemudian orang-orang kaum mukmin itu mendapatkan kesusahan, kalah perang dan macam-macamnya, maka mereka malah menampakkan kegembiraan. Kalau memang semacam itu, berarti itu adalah ciri-ciri kuat orang-orang munafik, meskipun dalam dirinya tidak mengakui bahwasanya dia adalah orang munafik. Nah, summa syara'a ta'ala fi dzikri qissati. Kemudian beliau itu mengatakan dalam ayat ini juga untuk menghadapi orang semacam ini sudah bersabar, bertakwa kepada Allah. Sak pinter-pinternya mereka itu membuat tipu daya tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak apa? Masyiah, iradah kauniyah, atas takdir, atas kehendak dari Allah. Tidak akan ada satupun yang terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syara'a ta'ala fi dzikri qissati Uhud, dan kemudian Allah mulai masuk dalam menyebutkan kisah perang Uhud. Wa ma kana fiha min ikhdibari li'ibadihil mu'minin, yang tatkala dalam perang Uhud itu ada ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Wat tamyiz bainal mu'minina wal munafiqin, dan dalam perang Uhud itu membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Wa bayan sabris sabirin, dan penjelasan tentang kesabaran orang-orang yang bersabar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, dan saat kamu itu berangkat dari keluargamu, engkau menyiapkan orang-orang mukminin tempat mereka dalam peperangan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala, tatkala ada dua kelompok dari kalangan kalian wahai orang-orang yang beriman, an tafshala itu akan binasa, akan gagal. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah yang menjadi wali keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, sungguh Allah telah menolong kalian pada waktu peristiwa perang Badar, padahal tatkala itu kalian lemah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kalian itu mau bersyukur. Semoga kalian itu bersyukur. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-muradu bi hadhihi al-waqi'ah, yang dimaksudkan dengan kejadian ini adalah yaumu Uhudin, peristiwa perang Uhud. Indal jumhur, dalam mazhab mayoritas para ulama, dalam pandangan mayoritas para ulama, ayat ini sedang menceritakan perang Uhud. Qalahu Ibnu Abbas, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Hasan,
Al-Basri, Qatadah, Suddi, wa ghairu wahidin. Bukan hanya satu orang. Banyak kalangan para ulama yang menyatakan bahwasanya ayat ini kaitannya dengan perang Uhud. Hanya ada sisi pendapat yang lain, wa anil Hasan al-Basri. Dari Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan al-muradu bidzalika yaumul ahzab. Yang dimaksudkan pada kisah dalam ayat ini adalah perang Azab. Rawahu Ibnu Jarir, ini ucapannya Hasan ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir, wa huwa gharibun la yu'awwalu alaihi. Ini pendapat yang nyeleneh, yang tidak perlu dijadikan landasan. Jadi yang tidak perlu dijadikan rujukan. Jadi kenapa mayoritas ulama mengatakan bahwasanya peristiwa itu adalah peristiwa perang, yakni perang Uhud, bukan perang Ahzab. Wa kanat waqa'atu Uhudin, dan peristiwa perang Uhud itu terjadi yaumas sabti, pada hari Sabtu. Perang Uhud itu terjadinya satu hari Sabtu tok. Yani hari Sabtu. Min Syawal, Sabtu bulan Syawal, sanata thalath, yani min al-hijrah, tahun ketiga Hijriyah. Yani tahun ketiga Hijriyah. Setahun persis setelah peristiwa perang Badar. Kalau perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Baik, wa kana sababuha, dan sebab peristiwa perang Uhud adalah annal musyrikin lamma hina qutila man qutila min asyrafihim yauma badrin. Orang-orang musyrik tatkala tokoh-tokoh mereka itu terbunuh pada waktu perang Badar. Wa salimatil 'ir, adapun rombongan dagangnya Abu Sufyan itu malah selamat. Bima fiha min at-tijarati allati kanat ma'a Abi Sufyan. Ini rombongan dagang yang membawa harta perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Falamma raja'a, yani qafaluhum, tatkala rombongan dagang mereka telah balik, qala abna'u man kutil. Yani maka orang-orang yang anak dari orang-orang yang terbunuh, wa ru'asa man baqiya, dan tokoh-tokoh yang masih tersisa, li Abi Sufyan, mereka berkata kepada Abu Sufyan, arsid hadhil amwal li qitali Muhammad, siapkan harta ini, simpen harta ini, yani persiapkan untuk memerangi Muhammad. Fa anfiquha fi dzalik, gunakan untuk hal itu. Wa jama'ul jumu'a wal ahabish, akhirnya mereka dengan harta itu berhasil mengumpulkan pasukan perang yang sangat banyak. Wa aqbalu min qaribin min 3000, mereka tatkala datang ke kota Madinah, ini jumlah mereka sekitar 3.000 pasukan. Ini mereka jumlahnya sekitar 3.000 pasukan perang. Hatta nazalu qariban min Uhudin, sampai mereka itu mengambil posisi turun gitu, mengambil kemah dekat dari bukit Uhud, tilqa al-Madinati, dari arah kota Madinah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati, ini pada hari Jumat sebelum peristiwa perang Sabtu, itu hari Jumatnya Rasulullah SAW itu salat. Ini falamma faragha minha, tatkala beliau selesai salat Jumat, shalla ala rajulin min Bani Najjar, beliau itu mensalati salah satu dari kalangan Bani Najjar, yuqalu lahu Malik ibnu Amr, yang namanya adalah Malik ibnu Amr. Setelah itu fastasyaran nas, setelah salat jenazah, ini maka beliau itu minta pendapat manusia, rapat kalau bahasa kita. Ayakhruju ilaihim am yamkutu fil Madinah, apakah sebaiknya beliau itu keluar menyongsong mereka, perang terbuka di padang pasir, am yamkutu fil Madinah, ataukah jadi tinggal di kota Madinah, tetap di dalam kota Madinah perang kota, apakah perang terbuka ataukah perang kota. Fa asyara Abdullah ibnu Ubay, dan kali itu Abdullah ibnu Ubay mengungkapkan pendapatnya, bil maqami bil Madinah, enggak usah keluar ya Rasulullah, cukup di dalam kota saja. Di dalam kota saja. Dan saat itu para ikhwah, saat ini jadi Abdullah ibnu Ubay itu belum ketahuan kalau dia munafik. Karena ketahuannya itu pasca Uhud. Jadi dari peristiwa perang Uhud ya kawan. Adapun pada waktu ini itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah masuk Islam pasca perang Badar. Maksudnya itu pura-pura masuk Islam pasca ini perang Badar. Dan Rasulullah SAW kan tidak melihat isi hati orang. Kalau nggak dikasih tahu Allah juga Rasulullah itu nggak mengetahui. Jadi beliau itu menerimanya sebagai bagian dari kaum muslimin. Dan beliau itu memposisikannya pada posisi yang mulia. Kenapa? Karena
sebelum masuk Islam, sebelum pura masuk Islam, dia itu adalah tokoh ini bangsa Madinah, tokoh orang Madinah, tokohnya Aus, tokohnya Khazraj. Maka datanglah yani beliau masuk Islam, tetap diposisikan pada posisi ini, tetap diposisikan ya kawan pada ini posisi semula. Lah, makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan atau mengajak Abdullah bin Ubay bin Salul itu untuk rapat-rapat penting, rapat-rapat militer penting ya. Yani sebagaimana cerita yang ada dalam hadis ini. Fa asyara Abdullah ibn Ubay bil maqami bil Madinah. Abdullah bin Ubay itu mengusulkan untuk tetap tinggal aja di kota Madinah. Fa in aqamu bi syarri mahbas. Yani alasannya kalau perang ini berlangsung lama, yani qiyam itu mereka nggak langsung menyerang tapi apa? Yani ngepung kalau bahasa kita. Kalau orang-orang Mekah itu ngepung, aqamu yani bi syarri mahbas. Mereka itu yani akan ngepung dalam kondisi yang sangat jelek. Maksudnya apa? Yani kalau perang itu ya kawan sampai terjadi pengepungan, maka menang-menangan logistik kalau bahasa kita. Menang-menangan makanan. Lah kalau di dalam kota, ya di dalam kota kan ya ono kurma, ono ini. Sedangkan mereka nggak ada apa-apa. Yani nggak ada apa-apa. Wa in dakhaluha qatalahumur rijalu fi wujuhihim. Apabila mereka nekat masuk kota Madinah, ini masih usulannya siapa? Abdullah bin Ubay. Kalau orang-orang Mekah itu yani nekat masuk kota Madinah, makanya akan menghadapi mereka langsung adalah kaum laki-laki. Wa ramahumun nisa wasibyan bil hijarati min fawqihim. Lah para wanita, anak-anak bisa melempari mereka dengan batu dari atas mereka, dari rumah, dari atapnya rumah. Wa in raja'u khaibin. Kalau mereka enggak berani masuk lalu pulang, mereka akan pulang dalam kondisi yang kondisi yang khaibin, kondisi merugi. Ini pendapatnya Abdullah bin Ubay. Wa asyara akharuna minas sahabati. Lalu pendapat sahabat yang lainnya, sebagian sahabat yang lainnya memberikan cara pandang yang lain. Mimman lam yashhad badran. Orang-orang yang kemarin enggak ikut perang Badar, yang tahun kemarin enggak ikut jadi perang Badar. Mengisyaratkan bil khuruji ilaihim. Keluar aja menyongsong mereka. Ini keluar aja menyongsong mereka perang terbuka. Padahal Rasulullah SAW fala bisala matahu. Rasulullah pun segera masuk ke dalam rumah. Fala bisala matahu. Beliau itu memakai baju perangnya. Wa kharaja alaihim, lalu beliau keluar menemui mereka. Wa qad nadima ba'duhum, sebagian di antara mereka itu tiba-tiba nyesal. Yani waqalu, dan mereka mengatakan la'allana istakrahna Rasulullah. Yani barangkali kita tadi itu maksakan pendapat kepada Rasulullah. Faqalu, mereka lalu mengatakan ya Rasulullah, in syi'ta an namkus, kalau jenengan mau kita itu tetap tinggal aja perang kota, enggak apa-apa wis gitu ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW itu bersabda, ma yambahi li nabiyyin idza labisa lamatahu an yarji'a hatta yahkumallahu lahu. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah kadung memakai baju perangnya untuk balik lagi, enggak jadi perang. Yani hatta yahkumallahu lahu, sampai Allah yang menentukan hukumnya, dalam arti Allah yang menetapkan nanti kalah atau menang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi hatta yahkumallah. Fasara alaihi salam, maka Rasulullah SAW itu berjalan fi alfin min ashabihi, jumlah mereka 1000 sahabat. Falamma kanu bisyaud, yani tatkala mereka itu sudah di daerah Syaud. Syaud itu satu perkebunan itu antara kota Madinah sampai Uhud. Ini enggak terlalu jauh dari kota. Ini sampai Uhud, ini ya, bisyauti. Raja Abdullah ibn Ubay bi thulusil jaisi mughdaba. Yani tiba-tiba Abdullah ibn Ubay itu pulang membawa sepertiga pasukan sambil marah gitu. Di kaunihi lam yurja ila kaulihi lam yarji ila kauli, karena Rasulullah gak ngubris pendapatnya, gak mengambil pendapatnya. Wa qala huwa washabuhu, dia dan teman-temannya mengatakan, lau na'lamul yawma qitalan lattaba'nakum. Kalau hari ini itu pertimbangan perang itu matang, kita akan ikuti kalian. Walakinna la narakum tuqatiluna al-yawm. Tapi dalam pandangan kami, kalian tuh hari ini enggak mau
nggak mau perang, dalam artian gairo menang dalam peperangan. Wastamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iran hatta nazala asy-sya'ba min Uhudin fi udwatil wadi. Rasulullah SAW tetap melanjutkan ini perjalanan sampai beliau itu netepnya di salah satu lembah, salah satu gang antara dua bukit gitu ya. Di Uhud fi adwatil wadi, di ini lembah yang gak rendah ya. Adwa itu rendah ya. Baik. Wa ja'ala dhahrahu askarahu ila Uhudin. Beliau menjadikan punggungnya dan tempat pasukannya itu ini mengarah ke arah Bukit Uhud. Waqal, dan beliau mengatakan la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital. Jangan ada satu pun yang memulai perang sampai kami perintahkan untuk mulai peperangan. Wa tahayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qital. Rasulullah SAW itu pun siap-siap untuk berperang. Wa huwa fi sab'imi'atin min ashabihi, jumlah beliau itu 700 sahabat. Wa ammara 'ala rumati Abdullah ibn Jubair. Lalu beliau mengangkat panglima perang, panglimanya pemanah, senopati itu, pimpinan pasukan panah, yaitu Abdullah ibn Jubair, akha Bani Amr ibn Auf, salah satu dari kalangan Bani Amr ibn Auf. Warumat yauma idzin khamsuna rajula, pasukan panah tatkala itu ada 50 orang. Maka lahum Rasulullah SAW ngomong kepada mereka, illahu al-khayla anna wala nu'tayanna min kibalikum. Illahu al-khayla anna, jadi halau tuh. Jadi ini kalau ada pasukan perang, pasukan berkuda yang akan melikung kami dari belakang, maka tahan dengan dengan panah. Jadi kalau sampai ada pasukan yang melikung dari belakang, tahan mereka dengan panah sehingga nggak bisa masuk. Wala nu'tayanna min kibalikum. Jangan sampai kita itu diserang dadaan dari arah kalian. Walzamu makanakum, tetap berada di tempat kalian. In kanatin naubatu lana au alaina, baik kita yang menang maupun kita yang kalah. Wa in ra'aitumuna takhattafuna at-tayr fala tabrahu makanakum. Kalaupun seandainya kalian melihat kami sedang diserbu oleh pasukan, oleh burung-burung, inilah tabrahu makanakum. Kalian jangan meninggalkan tempat kalian. Mananya? Apapun yang terjadi, mau kita menang, mau kita kalah, jangan tinggalkan lokasi, jangan tinggalkan tempat. Tetap berada di tempat kalian. Wa dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dira'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi double gitu ya. Wa atal liwa Mus'ab ibn Umair, akha Bani Abdul Bar. Beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Mus'ab ibn Umair, orang dari Bani Abdul Dar. Wajaz Rasulullah SAW ba'dal ghilman yawma idzin, wa arja'a akharin. Beliau tatkala itu membolehkan sebagian anak-anak ikut perang, dan beliau tidak membolehkan. Arja itu menunda, ojo saiki, tahun ngarepai, kapan-kapan ae gitu, kepada sebagian anak-anak yang lainnya. Patokannya adalah umur. Patokannya itu umur. Kalau sudah 15 tahun maka boleh, yang belum enggak boleh ikut perang. Hatta amallahum yawmal khandaqi ba'da hadzal yawm biqaribin min sanatain. Hatta amallahum, sampai kemudian nanti Rasulullah membolehkan mereka yawmal khandaqi, pada waktu perang Khandaq, ba'da hadzal yawm, setelah peristiwa ini, biqaribin min sanatain, sekitar 2 tahun. Wa tahayyat Quraisy wa hum 3,000. Pasukan Quraisy pun bersiap-siap, jumlah mereka ada 3.000. Wa ma'ahum mi'atu farasin, qad janabuha, mereka itu ada 100 pasukan kuda yang qad janabuha, mereka benar-benar akan mengokohkan pasukan kaum muslimin. Faja'alu ala maimanatil khail Khalid ibn al-Walid. Mereka orang-orang Quraisy itu menjadikan panglima sayap kanan, pasukan berkuda ya. Panglima sayap kanan pasukan berkuda itu adalah Khalid ibn al-Walid. Ini sebelum masuk Islam.
Wa 'alal maisarah Ikrimah ibn Abi Jahal, dan yang memimpin yakni pasukan berkuda sayap kiri adalah yakni Ikrimah ibn Abi Jahal. Ini dua panglima besar di zaman itu. Ini Khalid sama Ikrimah, itu dua panglima besar yakni orang-orang Quraisy di zaman itu. Dua-duanya nanti masuk Islam. Yani radhiyallahu anil jami'. Wa dafa'u ila bani Abdiddar liwa. Lalu mereka menyerahkan kepada Abdiddar yakni bendera pasukan itu. Tsumma kana bainal fariqaini ma sayati tafsiluhu fi mawadhihi. Kemudian terjadilah antara dua pasukan itu yang akan datang perinciannya pada tempatnya inda hadhil ayat, tatkala menjelaskan ayat ini insyaallah taala. Jadi inti yang beliau katakan sebab terjadinya perang Uhud itu adalah upaya balas dendam. Ini kenapa? Karena perang Badar itu mereka kalah telak. Jadi mereka itu kalah telak. Makanya tokoh-tokoh orang-orang musyrikin masih tersisa, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tokoh-tokoh orang musyrik masih tersisa, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ya? Anak-anak dari orang-orang Quraisy yang terbunuh. Jadi anak-anak dari orang-orang Quraisy yang terbunuh, mereka itu menyemangati untuk ini dilakukan upaya balas dendam. Akhirnya mereka siap untuk berangkat pada waktu perang, pada waktu ini bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kemudian terjadilah yang terjadi pada ini hadis ini, yaitu cerita bagaimana Rasulullah SAW itu menyiapkan pasukan perangnya, dan cerita bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menyiapkan pasukan perangnya. Nah, walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ai yani tanziluhum manazila, yani wa taj'aluhum maimanatan wa maisarah wa haitsu amartahum. Ai mereka, engkau meletakkan mereka dan engkau menjadikan mereka ada di sayap kanan, sayap kiri, dan sesuai dengan perintah engkau kepada mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai sami'un lima taqulun. Mananya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mendengar apa yang kalian katakan. Alimun bi dhamairikum, Allah itu mengetahui terhadap isi hati kalian. Waqad awrada Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir itu meriwayatkan hahuna, dalam posisi ini soalan, satu pertanyaan. Hasiluhu, yakni kesimpulan dari apa yang dipertanyakan oleh Ibnu Jarir. Kaifa yaqulun, bagaimana mereka itu mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhudin yaumal jum'ah ba'da shalah. Yani bagaimana, yani ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu keluar perang Uhud itu pada hari Jumat setelah salat Jumat. Tsumma kana jawabuhu anhu, kemudian jawabnya adalah inna huduwahu liyubawwi'ahum maqa'id innama kana yaumas sabti awwalan nahar. Yani kemudian yani beliau itu mengatakan sesungguhnya berangkatnya beliau itu yani adalah hari Sabtu awal yani awal pagi, yani awal siang, ya awal pagi, awal siang ya pagi. Nah, itu cerita-cerita yang ada di awal-awal perang Uhud. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Tatkala dua kelompok dari kalian itu kepingin, yani mau untuk gagal, kalah gitu ya. Wallahu waliyuhuma, badal Allah yang menjadi wali keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, fina nazalat, yani untuk kami turun firman Allah, idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qal nahnu ta'ifatan, kamilah yang dimaksudkan oleh Allah dengan dua kelompok tersebut, Banu Harithah dan Banu Salamah, Bani Harithah dan Bani Salamah. Wa ma nuhibbu annaha lam tanzil, dan kami itu enggak kepingin seandainya dia enggak turun. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu waliyuhuma, Allah yang menjadi wali keduanya. Itu adalah sebagai satu kehormatan bagi mereka yang dikatakan oleh Allah wallahu waliyuhuma.
Wa kadza qala ghairu wahidin minas salaf. Dan ini bukan dikatakan oleh satu ulama salaf bahwasanya mereka adalah Banu Harithah dan Banu Salamah, Bani Harithah dan Bani Salamah. Nah, walaqad nasarakumullah biwadrin. Sungguh Allah telah menolong kalian biwadrin pada waktu perang Badar. Wa antum azillah. Dan kalian pada waktu perang Badar itu apa? Lemah jumlahnya, lemah apa? Persiapannya. Ya karena mereka itu tatkala mau perang Badar kan niatnya enggak untuk perang, niatnya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Mereka sudah menganggap yakin, jadi enggak akan ada masalah, toh mereka enggak niati perang. Jadi jumlah mereka sedikit, peralatan mereka ala kadarnya. Temannya azillah. Wa antum azillah. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun, semoga kalian itu bersyukur. Ai yaum Badrin. Maksudnya adalah pada waktu perang Badar. Wa kana fi yaumi Jum'ah. Dan itu terjadinya pada hari Jumat. Wa faqas sabi'asyar min syahr Ramadan. Kejadiannya adalah 17 Agustus. 17 Ramadan tahun min sanati tsanataini minal hijrah, tahun kedua Hijriyah. Jadi perang Badar itu terjadinya hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Wa huwa yaumul furqan, dan itu adalah hari furqan, hari pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Alladzi a'azzallahu fil Islam wa ahlahu, yang dimana Allah memenangkan kaum Islam dan kaum muslimin. Wa damagha fihi syirka wa kharraba mahallah. Dan Allah menghancurkan kesyirikan dan menghancurkan tempat kesyirikannya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ma'akillati adadil muslimina yawma idzin, pada jumlah mereka sangat sedikit. Fa innahum kanu 313 rajula. Jumlah mereka itu 313 orang. Fihim yani fursan wa sab'una ba'ira. Di kalangan mereka ada farasan, ada 2 pasukan berunggang kuda, dan ada 70 pasukan yang membawa unta. Jadi Kopassusnya itu sangat sedikit orang yang bisa ikut, orang yang bisa perang menggunakan kuda itu cuma 2 orang. Wal baquna musyah, sisanya mereka itu berjalan. Laisa ma'ahum minal udadi jami' ma yahtajuna ilaih. Jadi mereka itu tidak memiliki perlengkapan perang yang mereka butuhkan. Contoh misalkan kalau pasukan panah yang bawa panah ya 1, 2 gitu. 3 itu, padahal niatnya perang tenanan, dipersiapkan perang itu ya 1 orang itu minimal bawa 100 apa itu anak panah itu. Kan mau perang ya perang gue siji gue loro itu jenenge latihan, bar dilempar cukup neng. Ini perang kan nggak mungkin, perang itu persiapannya matang, dan mereka nggak siap karena memang niatnya kan nggak perang. Wa kana al-aduwwu yawma idzin ma baina 900 ila al-alf. Sedangkan musuh saat itu jumlahnya sekitar 900 sampai 1000. Fi sawabihil hadid wal bayd. Mereka lengkap dengan pakaian baju yang sabihah, yang lengkap gitu. Wal bayd, dan bayd itu bukan telur ya. Bayd itu helm perang yang dipakai di kepala itu. Wal uddah kamilah wal khuyul musawwama, perlengkapan yang lengkap, kuda-kuda perang yang hebat. Wal huli azza', dan mereka juga membawa harta benda yang berlebih, perhiasan. Wa azzallahu ta'ala Allahu rasulahu, Allah pun memenangkan rasulnya. Wa azhara wahyahu wa tanzilah, Allah itu menampakkan wahyu dan ayat yang diturunkannya. Wa bayyadha wajhan nabi wa qabilah, Allah itu mau mencerahkan wajah nabi dan orang-orangnya. Wa akhadha syaitan wajilah, Allah itu menghinakan setan dan generasinya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mumtannan ala ibadihil mu'minin, mengungkit-ungkit kebaikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jadi ngungkit-ngungkit kebaikan itu Allah boleh. Kok boleh? Umat kaum muslimin itu enggak boleh karena masuk dalam man. Taib. Wala
laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah memberikan kemenangan kalian pada waktu perang Badar, padahal jumlah kalian itu padahal kalian itu tatkala itu orang yang lemah. Ai qalil adadikum, jumlah kalian itu sedikit. Liya'lamu, agar mereka tahu annan nasra innama huwa min indillah. Kemenangan itu intinya adalah datang dari Allah. Pasukan perang, alat perang yang lengkap, itu semuanya cuma alat, cuma wasilah. Inti kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. La bi kathratil adad wal udad, bukan karena banyaknya jumlah pasukan, juga bukan karena banyaknya udad. Itu bekalnya. Ini bekalnya. Walihada qala fil ayatil ukhra, karena itu Allah berkata dalam ayat yang lain, wa yawma hunainin idz a'jabatkum akathratukum, dan pada waktu hari perang Hunain tatkala jumlah kalian itu telah membuat kalian itu takjub, falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak itu enggak menolong kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, saat itu dunia terasa sangat sempit padahal luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian itu lari gitu ya. Kemudian kalian itu lari karena peristiwa perang Hunain. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli, kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada rasulnya, wa 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, wa anzala junudan lam taruha, Allah menurunkan pasukan yang kalian tidak melihatnya, wa 'allabal ladzina kafaru, dan Allah mengadab kepada orang-orang kafir, dzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat setelah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beliau menceritakan peristiwa ini. Kenapa? Ya karena ayatnya itu adalah laqad nasarakumullah bi Badrin. Sungguh Allah telah memenangkan kalian dalam perang Badar. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi? Gimana Allah ngungkit-ngungkit peristiwa itu? Karena itu murni anugerah dari Allah. Jumlahnya kurang, pasukannya kurang, cuma lengkapannya enggak lengkap, alat-alat perangnya enggak lengkap, bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang lengkap dengan pasukan perangnya, lengkap dengan kendaraannya, lengkap dengan alat-alat perangnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, kalau memang itu terjadi aja di Bukit Badar itu menang, maka di Uhud pun bisa terjadi. Kalau sampai kalah, maka berarti ada hikmah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam ya. Sampai sini yang kita pelajari, insyaallah hadis ini ada beberapa masalah yang perlu untuk kita pelajari lebih longgar gitu. Kita pelajari atau kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Insyaallah ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idznillah. Sebelum kita tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu. Kita akhiri majelis kita. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.